Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atika Lorasati, NIM 17650-152. Di sini saya akan mereview dari mata kuliah Manajemen Proyek IT tentang definisi. Fase definisi tujuannya untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan dalam memperkirakan biaya, waktu, dan penyelesaian suatu proyek. Ada 3 aktivitas utama pada fase definisi, yaitu pertama, memahami dan menganalisa masalah-masalah dari kebutuhan user dalam membuat proyek IT. Kedua, keputusan apakah proyek dilaksanakan atau tidak. Jika proyek siap dilaksanakan, maka seorang manajer proyek harus mengenalkan risiko yang mungkin terjadi dan dapat menggagalkan proyek tersebut. Ketiga, pembuatan proposal berupa perkiraan dalam hal rancangan, biaya, serta waktu penyelesaian suatu proyek. Dokumen kebutuhan atau RD. Dokumen kebutuhan menyatakan masalah-masalah yang dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasanya berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD atau dokumen kebutuhan digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyeknya pada kontraktor luar. Hal-hal yang dapat dilakukan sebelum pembuatan dokumen kebutuhan atau RD yaitu bisa dilakukan dengan tanya jawab atau wawancara. Proses tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari user dan memperoleh dokumen kebutuhan yang baik. User akan memberikan semua informasi yang Anda butuhkan dan tidak lebih. Tim proyek interviewer berkewajiban untuk mempelajari semua bisnis user, memahami teknologi user, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, siapkan rencana untuk melakukan wawancara. Pelajari tentang bisnis yang mereka lakukan dan tulislah pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Berikut ini pertanyaan yang berhubungan dengan wawancara yang akan dilakukan. Pertama, kita harus mencari tahu tentang aliran informasi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti: pertama, informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan. Kedua, seberapa penting aliran data, baik antara departemen maupun antar individual. Ketiga, tentukan frekuensi, waktu, dan keakuratannya. Kedua, masukan-masukan yang diterima harus diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Pertama, informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing barang. Kedua, informasi apa yang tersedia, kapan, dan di mana. Tiga, informasi-informasi baru apa saja yang harus dikumpulkan. Intinya adalah ingat tentang 5W atau who, what, where, when, and why. Sediakan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan di atas selama membuat rancangan tersebut atau rancangan dokumen. Hal-hal yang terdapat dalam rancangan dokumen. Pertama adalah pendahuluan, identifikasi perusahaan atau user dan juga penjual di mana dokumen kebutuhan tersebut ditujukan. Kedua, tujuan proyek yang melatar belakangi tujuan dari proyek tersebut yang diajukan. Ketiga, fungsi-fungsi utama. Sistem dapat berfungsi berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Keempat, keluaran umum atau informasi apa yang dibutuhkan dan dihasilkan dari sistem. Kelima, informasi input secara umum, input data apa yang diperlukan untuk menghasilkan output. 6. Kinerja atau performance. Kinerja dapat berupa transaksi, banyak data, serta laporan berdasarkan waktu dan proses yang maksimal. 7. Perkembangan atau kemajuan bisnis yang akan mempengaruhi perkembangan sistem. Ke-8. Pengoperasian dan lingkungan, penempatan sistem dan user yang sesuai. 9. Kompatibilitas dan antarmuka pengguna alat atau komponen yang dibutuhkan. 10. Reliabilitas dan ketersediaan. 11. Antarmuka dengan pemakai atau interface. 12. Pengaruh organisasi.
13. Memelihara dan dukungan. 14. Dokumentasi dan pelatihan. 15. Keuntungan hanya request for a professional atau RFP. 16. Persyaratan dan kondisi. Tanggung jawab. Meskipun user tidak menulis dokumen kebutuhan atau RE, dia bertanggung jawab untuk menyediakan wawancara, tim proyek yang dapat dipercaya, dan informasi tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek meliputi 3 hal, yaitu: pertama, setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Kedua, untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan seperti, dapatkah sistem ini dibangun secara teknik? Ketiga, sayangnya tidak semuanya mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi, dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa keuntungannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang mereview definisi dari mata kuliah manajemen project IT. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.